Halo, para profesional di sektor energi. Hari ini kita akan membahas topik menarik yang lagi ramai di Indonesia. Kita akan ngobrolin tentang peluang investasi nuklir dan masa depan energi hijau di negara kita tercinta ini. Yuk, kita mulai. Secara global, tren investasi pembangkit listrik tenaga nuklir terus meningkat dari tahun ke tahun. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bersama pemerintah lagi memanfaatkan momentum ini. Tujuannya adalah mengurangi emisi karbon di industri dengan memperkuat infrastruktur dan menarik investasi di sumber energi baru dan terbarukan. Aryo Jojo Hadikusumo, Wakil Ketua Umum Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, mengapresiasi upaya pemerintah. Bapak Presiden berkali-kali menekankan pentingnya energi terbarukan dan hijau. Beliau secara khusus menyebutkan tentang pendanaan baru, kata Aryo di Jakarta Rabu, 5 Maret 2025. Aryo menjelaskan bahwa sebagian besar dana ini kemungkinan akan disalurkan ke sektor energi hijau dan terbarukan, serta industri yang penting untuk energi hijau, seperti mineral. Ini sejalan dengan salah satu program kerja KADIN untuk 2024-2029 yang berfokus pada energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Menurut Pusat Data Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Indonesia, mengutip laporan Badan Energi Internasional dari Januari 2025, investasi nuklir akan terus meningkat setiap tahunnya dalam 3 skenario prospek energi global. Pertama, dalam skenario kebijakan yang dinyatakan STEPS, investasi nuklir global diperkirakan meningkat dari $65 miliar per tahun menjadi 70 miliar per tahun pada tahun 2030. Dalam skenario ini, kapasitas reaktor nuklir akan tumbuh lebih dari 50%, mencapai hampir 650 gigawatt pada tahun 2050. Kedua, dalam skenario janji yang diumumkan APS, dengan dukungan kuat dari pemerintah dan kebijakan energi dan iklim yang tepat waktu, investasi nuklir bisa mencapai 120 miliar per tahun pada tahun 2030, dengan kapasitas meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2050. Ketiga, dalam skenario emisi nol bersih, investasi diproyeksikan mencapai 160 miliar per tahun pada tahun 2030, dengan kapasitas nuklir terpasang mencapai 1000 gigawatt pada tahun 2050. Pada 2023, lebih dari 410 reaktor beroperasi di 30 negara, memasok 9% listrik global. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 42 reaktor pada tahun 2025. Negara-negara berkembang, khususnya, berlomba-lomba mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai sumber energi alternatif, seringkali menggunakan teknologi China dan Rusia. Nuklir adalah sumber energi dengan emisi terendah 2 setelah pembangkit listrik tenaga air dan menghasilkan listrik 20% lebih banyak daripada angin dan 70% lebih banyak daripada panel surya. Pembangkit listrik tenaga nuklir juga dapat menyediakan panas industri dan bahkan mengubah air laut menjadi air minum bersih. Sejak 1971, energi nuklir telah mengurangi 72 gigaton emisi CO2 dari pembangkit listrik tenaga batu bara, gas alam, dan minyak, memperkuat ketahanan energi di beberapa negara. Aryo menekankan bahwa KADIN telah memprioritaskan inisiatif Indonesia Hijau untuk tahun 2025. Ini melibatkan promosi investasi dalam proyek energi terbarukan dengan menarik investor dan mendorong pemerintah untuk memberikan insentif investasi bagi mereka yang tertarik pada energi terbarukan. Sejauh ini, 3 negara besar telah mengusulkan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, dan China. Proposal ini melibatkan anggota KADIN dan mitra asing, ungkap Aryo. Minat AS datang dari Westinghouse Electric Corporation, produsen peralatan listrik terkemuka. Minat China diwakili oleh China National Nuclear Corporation, CNNC, perusahaan milik negara di bidang energi nuklir. Sementara itu, Rusia diwakili oleh Rosatom State Atomic Energy Corporation.
Menurut Aryo, proposal dari ketiga negara ini masih dalam tahap negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi bangsa. Break Nom Poinlingka. Negara-negara ini telah berkomunikasi dengan kami, dan diskusi serius sedang berlangsung, pungkasnya. Sekian pembahasan tentang peluang investasi nuklir di Indonesia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar sektor energi. Bragim Home Link Takarsi, Sudi Menonton.